Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anil Azim, Al-Qur'anil Azim, Al-Qur'anil Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lanjut ke surat Al-Mutaffifin, surat ke-83. Asbabun nuzul surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah telah menyampaikan sebuah hadis dengan sanad yang sahih bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang di Madinah, orang-orang Madinah terkenal sebagai orang-orang yang paling sering mengurangi takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan firman, wailul lil mutaffifin, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang. Quran surat 83 Al-Mutaffifin ayat 1. Setelah ayat ini diturunkan, mereka berhenti dari kecurangannya itu lalu berbuat baik dan dalam menakar dan menimbang sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Makiyah atau Madaniyah, 36 ayat, turun sesudah surat Al-Ankabut. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wailun, kecelakaan besarlah. Lafaz wailun merupakan kalimat yang mengandung makna azab atau merupakan nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Lil mutaffifina, bagi orang-orang yang curang, alladzina idza iktalu 'ala, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari atau mereka menerimanya dari an-nasi yastaufun, orang lain, mereka minta dipenuhi, minta supaya takarannya itu dipenuhi. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar untuk orang lain atau menakarkan buat orang lainnya, awwazanuhum, atau menimbang buat orang lain, artinya mereka menimbang berbuat buat orang lain, yukhsiruna, mereka mengurangi takaran atau timbangan. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim yaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ala, tidakkah, istifham atau kata tanya di sini mengandung makna celaan. Yazunnuna, yazunnu, mempunyai sangkaan, artinya merasa yakin. Ulaika annahum mab'utsun, mereka itu bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, liyaumin azim, pada suatu hari yang besar. Maksudnya pada hari itu mereka dibangkitkan, yaitu pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma, yaitu hari. Lafaz yauma menjadi badal dari lafaz yaumin secara mahalli. Yang dinasobkannya adalah lafaz mab'utsuna, lengkapnya pada hari mereka dibangkitkan. Yaqumun nasu, manusia berdiri dari kuburan mereka, li rabbil alamin, menghadap Tuhan alam semesta. Artinya semua makhluk yang dihidupkan kembali untuk memenuhi perintah, hisab dan pembalasannya. Kalla, sekali-kali tidak, benarlah. Inna kitabal fujjari, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka, yakni kitab catatan amal perbuatan orang-orang kafir, lafi sijjinin, tersimpan dalam sijjin. Menurut suatu pendapat, sijjin itu adalah nama sebuah kitab yang mencatat semua amal perbuatan setan dan orang kafir. Menurut pendapat lain, sijjin itu adalah nama tempat yang berada di lapisan bumi yang ketujuh. Tempat itu merupakan pangkalan iblis dan bala tentaranya. Wama adraka ma sijjinun, tahukah kamu apa sijjin itu? Maksudnya apakah kitab sijjin itu? Kitabum marqumun, ialah kitab yang tertulis, yakni yang mempunyai catatan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Lafaz ayat ini berkedudukan sebagai badal atau bayan dari lafaz al-mukadzibin pada ayat sebelumnya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atimin, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas atau melanggar batas. Atimin, lagi berdosa, maksudnya banyak dosanya. Lafaz atimin adalah bentuk mubalaghah dari lafaz atim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yakni Al-Qur'an, qala asatirul awwalin, ia berkata itu adalah dongengan-dongengan orang yang dahulu atau cerita-cerita yang dibuat di masa silam. Lafaz asatir bentuk jamak dari lafaz usturah atau istorah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Lafaz ini mengandung makna hardikan atau cegahan terhadap perkataan mereka yang demikian itu. Bal rona, sebenarnya telah menodai, telah menutupi ala qulubihim, wa ala sam'ihim, atas hati mereka, sehingga hati mereka tertutup oleh noda itu. Maka nu yaksibun, apa yang selalu mereka usahakan itu, yakni kedurhakaan yang selalu mereka kerjakan, sehingga mirip dengan karat yang menutupi hati mereka. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak, artinya benarlah. Innahum ar-rabbihim yawma idzin, sesungguhnya mereka pada hari itu terhadap Tuhan mereka, pada hari kiamat, lamahjubun, benar-benar tertutup sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Tsumma innahum lasalul jahim, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk jahim, yakni mereka memasuki neraka yang membakar. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, hadza, inilah maksudnya azab ini, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu selalu kalian dustakan. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, sekali-kali tidak, artinya benarlah. Inna kitabal abrari, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu, yaitu kitab catatan amal perbuatan orang-orang mukmin yang imannya benar-benar ikhlas, lafi illiyin, berada dalam illiyin. Menurut suatu pendapat, illiyin adalah nama kitab yang mencatat semua amal kebaikan para malaikat dan orang-orang yang beriman dari kalangan manusia dan jin. Menurut pendapat lain, illiyin adalah nama sebuah tempat yang terletak di langit yang ketujuh, di bawah arsy. Wa ma adraka, tahukah kamu atau apakah kamu mengetahui ma illiyuna, apa itu illiyin itu? Apakah kitab illiyin itu? Kitab, yaitu kitabum marqumu yashhaduhul muqarrabun. Kitab yang tertulis, kitabum marqumun, kitab yang tertulis, kitab yang ada catatannya, yashhaduhul muqarrabuna, yang disaksikan oleh yang didekatkan, yakni malaikat-malaikat yang didekatkan. Innal abrara lafi na'imin 'alal araiki yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu berada dalam kenikmatan yang berlimpah, yakni surga. 'Alal araiki, di atas dipan-dipan atau di atas ranjang-ranjang yang berkelambu. Yang zuruna, mereka memandang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu dapat mengetahuinya dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan, yakni wajah-wajah yang cerah penuh dengan kenikmatan hidup. Yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yusqawna min rahiqin, mereka diberi minum khamr murni atau khamr yang bersih dari kotoran. Makhtumin, yang dilak.
tempat-tempatnya dan tidak pernah dibuka oleh selain oleh mereka. Khitamuhu misk, laknya adalah kasturi. Setelah diminum keluar darinya bau minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk meraih yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba, artinya hendaklah mereka menginginkan dengan cara bersegera taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu min tasnimin ainan yashrabu bihal muqarrabun. Wa mizajuhu, dan campuran khamar murni itu, yaitu barang yang dicampurkan ke dalamnya, min tasnimin adalah tasnim. Makna tasnim ditafsirkan atau dijelaskan oleh firman berikutnya. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ainan, yaitu mata air, dinasobkan oleh lafaz amdaha yang tidak disebutkan. Yashrabu bihal muqarrabun, yang minum darinya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Atau makna lafaz yashrabu ini mengandung pengertian yaltazzu, artinya yang minum. Dengan lezatnya adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah dari mata air itu. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa seperti Abu Jahal dan lain-lainnya, kanu minalladzina amanu, adalah mereka terhadap orang-orang yang beriman seperti Ammar bin Ibnu Yasir, Bilal bin Ibnu Rabah dan lain-lainnya, yadhakuna, mereka selalu menertawakannya dan memperolok-olokannya. Wa idza marru, dan apabila mereka berlalu, yakni orang-orang beriman itu, bihim yataghamazun, di hadapan orang-orang yang berdosa, maka orang-orang berdosa itu saling mengedipkan matanya. Di antara sesama mereka mengisyaratkan dengan kedipan dan picingan alis picingan alis mereka kepada orang-orang mukmin yang lewat di hadapan mereka. Isyarat ini memperolok-olokkan mereka yang lewat itu. Wa idzan qalabu, dan apabila orang yang berdosa itu kembali pulang, ila ahlihim munqalabu fakihin, kepada kaumnya mereka kembali gembira. Menurut suatu qiraat dibaca fakihina, bukan faki, bukan fakihina, bukan fakihina. Artinya mereka puas karena mereka telah memperolok-olok kaum mukmin. Wa idza ra'auhum qalu innaha ula ila dhalluna wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa idza ra'auhum, dan apabila mereka melihatnya, yakni melihat orang-orang beriman, qalu innaha ula ila dhallun, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat karena telah beriman kepada Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ursilu, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim, maksudnya orang-orang kafir itu tidak suruh alaihim, kepada orang-orang yang beriman atau kaum mukmin, hafizina, sebagai penjaga bagi mereka atau bagi amal perbuatan mereka sehingga berhak untuk membenarkan mereka. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakunal ladzi fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakuna 'alal araiki yanzuruna hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Fal yauma, maka pada hari ini, yakni hari kiamat, alladzina amanu minal kuffari yadhakun, orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. 'Alal araiki, mereka duduk di atas dipan di surga, yang zuruna, sambil memandang dari tempat tinggal mereka kepada orang-orang kafir yang sedang diazab. Maka orang-orang yang beriman itu menertawakan sebagaimana mereka menertawakannya ketika mereka berada di dunia. Hal thuwiba, apakah telah diberi ganjaran atau telah diberi pembalasan, al-kuffaru ma kanu yaf'alun, orang-orang kafir itu sesuai dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Jawabannya ya atau tentu saja. Jawabannya ya atau tentu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.